bukan inisial berarti. Bu Sri. Sri ini Masya Allah. Ya, kelihatan dari sisi wajahnya memang wajah orang tukang wudhu, ya, bersinar. Meskipun kelihatan keriput-keriputnya. Meskipun saya melihat dari bagian kakinya kelihatan dia belah, banyak kakinya belah-belah karena mungkin dia sering nggak pakai sandal ke gunung itu. Lalu saya tanya, Bu, nama dia itu saya yakin mungkin tidak dikenal di provinsi DIY. Jangankan di DIY lah, di Kabupaten Kulon Progo aja belum tentu dikenal. Oke. Jangan di Kulon Progo, mungkin di kecamatan, bahkan di kecamatan Giri Purwonya tempatnya dia tidak dikenal. Bahkan mungkin di desanya dia pun tidak dikenal. Ya, tapi perjuangannya Masya Allah. Sampai saya tanya, Bu, nyun sewu, jenengan itu seperti itu dapat apa? Apa kata dia? Alhamdulillah Pak Ustadz, saya itu kalau udah ketemu anak-anak itu senang hati saya itu. Wis puas lah, senang. Oh itu ya. Selain itu, ya ada SPP nggak Bu? Oh nggak ada. Lah terus, tapi dia bilang ini, Mung alhamdulillah sekarang sudah mulai ada pengertian dari pemerintah daerah. Oh ya alhamdulillah. Dapat berapa Bu? Dapat 300.000. Guys alhamdulillah. Itu tiap bulan Bu? Enggak, setahun sekali. Dibayar 300.000 oleh negara setahun sekali. Dia harus memintarkan orang-orang pegunungan. Ya enggak? Ini saya terketuk waktu itu, Masya Allah. Ini apa yang saya lakukan itu? Lalu saya waktu itu melangkah sendirian. Saya membuat namanya PMP. PMP itu adalah Peduli Masyarakat Pedesaan. Waktu itu saya bagaimana merangkul bisa memberikan ya tali kasih lah untuk guru-guru TPA waktu itu. Saya sampaikan di Kulon Progo, Wonosari, Gunung Kidul. Waktu itu sekitar per bulan rata-rata sekitar 15 jutaan itu. Pokoknya setiap kali kalian datang itu kita kasih ada uang sabunnya sebanyak 5.000. Kita kumpulkan di beberapa gunung itu. Ya seperti itu. Tiap bulan sekitar budget kita, kebutuhan kita itu. Tapi karena lama-kelamaan saya mungkin bertahan sekitar 2 tahun, akhirnya saya juga menyerah juga, nggak kuat, cari duit sendirian. Karena waktu itu saya memang artinya waktu itu mungkin kalau langsung dengan teras dakwah bisa luar biasa. Makanya saya harapkan nanti bisa diaktifkan lagi dengan teras dakwah itu, kegiatan ini. Ini kegiatan yang luar biasa. Kenapa? Saya sampai ngomong sama guru-guru TPA-nya, saya tidak melihat seberapa jumlah murid yang kalian ajar, meskipun hanya 1. Tetap sekali datang kita kasih uang sabun sekian. Ada yang tanya, Ustaz apa harus untuk beli sabun? Tidak, silakan untuk beli yang lain. Cuman istilah saja. Yang penting jangan digunakan untuk beli rokok. Ya toh? Nah, kenapa saya katakan demikian? Saya katakan begini, bisa saja justru satu santrimu itu yang kelak akan menjadi ulama di kampungmu atau mungkin akan menjadi ustadz di tempat lain. Saya berbicara bukan satu teori tapi pengalaman saya. Saya hidup di pedalaman Sumatera sana di daerah Jambi. Tempat saya dari bandara ke tempat saya di daerah Singkut. Kalau dari Jambi, provinsi Jambi ke tempat saya itu ke bandara 6 jam. 6 jam. Jadi kalau mau berangkat jam 1 pesawat mau terbang, itu bar subuh kita udah berangkat. Ya toh? Saya sudah sampai Jogja, kakak saya baru separuh perjalanan belum sampai rumah. Padahal saya sudah nyampe Jogja kalau dia nganter saya itu. Apa yang saya ingat waktu itu? Iya ya. Kalau waktu itu guru saya mungkin yang serba kekurangan dalam ilmu tidak telaten ngajar saya atau berhenti dia menjadi guru. Maaf, ini sebuah kisah saya. Saya itu masuk sanawiyah karena sanawiyah pertama. Saya masuk waktu itu muridnya ada 15. Sampai selesai akhirnya berhenti hanya sisa tinggal 5 orang. Dan saya alhamdulillah selalu jadi juara kelas. Karena hanya 5 orang. Ya nyaingi 4 orang gitu. Besar. Ya saya termasuk 10 besar karena hanya 5 orang itu. Ya, betul. Ada satu guru saya, sejak dari kelas 1 sampai kelas 3 guru saya hanya satu-satunya guru sanawiyah saya itu. Bahasa Inggris saya itu, bahasa Arab itu, bahasa Indonesia itu, PMP itu, semuanya itu. Ya nama inisialnya Pak Komarin. Inisial juga itu namanya. Tapi orang ini Masya Allah, sampai sekarang itu bagi saya inilah dia yang menyelamatkan saya. Coba kalau waktu dia berhenti, gitu, saya tidak akan sampai. Saya waktu itu hanya lanjut pesantren di Purwakarta, lalu lanjut kuliah di IAIN Sunan Kalijaga. Mungkin saya tidak akan menjadi pembicara di teras dakwah. Bapak Ibu, teras dakwah bagi saya ini tempat yang paling berat kalau saya berkata-kata. Saya tuh mau ngomong di sini latihannya 3 hari loh. Meskipun saya sering ngajari yang relawan-relawan ini, tapi teras dakwah bagi saya luar biasa. Kenapa? Karena bagi saya teras dakwah itu bukan lagi kelasnya lokal, sudah internasional. Jadi kalau saya duduk di sini menyamakan duduk saya dengan
Abdul Somad ya enggak? Karena Abdul Somad pernah di sini. Pernah, Ustaz. Maka tantangannya luar biasa. Meskipun yang datang hanya sekitar 1, 2, 3, 4, 5 100 orang. 100 orang. Laki-laki 100, ibu-ibu 200. Ya, disertai malaikat. Amin. Dan jin yang tidak kelihatan. Nah, teman-teman sekalian, artinya apa? Ini kembali lagi bahwa orang yang seperti Busri bagi saya adalah insya Allah orang ini orang viral. Ya, orang yang viral di langit meskipun di bumi tidak dikenal. Nah, kita sering kadangkala melihat orang itu, mungkin kalau ustadz itu hebat, belum tentu loh. Makanya saya nyampaikan toh, Mas Rizky datang nggak nih? Rizky Anura? Rizky itu kalau dilihat dakwahnya itu dibandingkan dengan saya, dengan ustadz yang lain rano popon nih. Kameramennya siapa ini? Mas Yus. Dia nyenter ya. Kemudian itu dikirimkan ke banyak orang. Masya Allah itu amalnya lebih banyak. Jadi kadang-kala nyun sewu banyak justru dia itu termasuk apa? Orang-orang yang tidak viral. Tapi sebenarnya di balik layar itu ada yang memviralkan orang yang sebenarnya mungkin hatinya lebih terjaga daripada orang yang ustadznya itu sendiri. Ya enggak? Betul enggak Kang Haji? Betul Ustaz. Ustadz kan ngomong belum tentu ini ikhlas. Ya enggak? Tapi yang nyoting itu insya Allah ikhlas. Ikhlas enggak Kang? Ikhlas ya Mas? Ikhlas enggak Mas? Insya Allah ikhlas ya. Makanya saking ikhlasnya dia tidak berani menghadap ke sana atau menghadap ke sini. Takut tuh. Kan gitu loh. Tergoda nanti. Nah, Ibu Bapak rahimakumullah, ada kisah ini ya, kisah kita mengakhiri pertemuan kita. Ada kisah zaman Nabi. Namanya tidak terlalu dikenal. Bahkan tidak diperhitungkan keadaannya. Mungkin sudah ada yang mengisahkan ini. Orang ini miskin luar biasa. Bahkan miskinnya itu tidak hanya miskin harta. Dia tidak dikenal lahir dari suku mana. Dia tidak dikenal lahir dari keturunan siapa. Jadi tidak tahu binnya siapa. Nah, bagi masyarakat Yasrib waktu itu atau Madinah, orang yang tidak dikenal dari suku apa, tidak dikenal dari turunan siapa, itu termasuk orang yang cacat sosial. Ya, artinya tuh ya orang yang apa namanya itu? Ya yang tersingkirkan, marginal begitu. Tidak dikenal sukunya mana, suku apa, keturunannya siapa. Dia seorang laki-laki miskin, tidak punya tempat tinggal, atapnya langit rumahnya dia itu, kasurnya itu adalah pasir dan bebatuan, bantalnya dia hanya tangan kalau tidur, dia tidak punya gelas, tidak punya piring, kalau minum dia hanya mengambil dari kolam yang orang lain umum minum, orang ambil, dia tidak menggunakan apa namanya itu gelas ataupun cangkir, hanya menggunakan dengan setungkap tangannya dia. Tidak dikenal namanya. Bahkan orang menganggap sebagian dia adalah orang gila. Namanya saja dengan nama yang turang sip, yaitu namanya dikenal dengan nama Julaibib. Mungkin sudah pernah dengar Julaibib ya. Julaibib itu panggilan menggambarkan kekecilan. Dalam bahasa Arab itu ada dua isim, namanya isim tasgir, ada isim tafdil. Kalau tafdil itu memperlihatkan kebesaran, kalau tasgir itu mengecilkan. Jadi misalnya namanya Aji, ya nanti Aji itu jadi Ujaiji, nah itu Uzaiji. Budi jadi Budaidi, menggambarkan wongnya cili mesti ngono kayak Budaidi. Nah, kalau Budi masih gede, ya kalau Budaidi kecil, nah itu. Budi, nah itu ya. Nah, Julaibib ini miskinnya luar biasa. Tidak hanya itu, dia berperawakan pendek, berkulit hitam, berhidung pesek, dan bermuka jelek. Sempurnalah nasib Julaibib. Tapi apa Bapak Ibu? Allah Ta'ala ketika menanamkan hidayah tidak memandang rupa, tidak memandang keturunan. Kalau Allah Ta'ala sudah memberikan hidayah, Allah memberikan hidayah kepada orang yang Allah Ta'ala kehendaki. Kata Allah begini, wa ma mana'an nasa ayyuminu idza ja'akumul huda wa yastaghfiru rabbahum illa an ta'tiyahum sunnatul awwalina aw ya'tiyahumul adzabu qubula. Ma mana'an nas, tidak ada seorang pun yang bisa menolak. Ma mana'an nas ayyuminu iz ja'ahumul huda. Tidak ada orang yang bisa menghalangi orang untuk beriman kalau hidayah itu telah datang kepadanya. Maka Bapak Ibu, Julaibib yang jelek rupa, Julaibib yang tidak tampan tadi, Allah kasih hidayah. Ketika sudah hidayah Islam masuk ke dalam hatinya,
ternyata Julaibib menjadi sahabat yang luar biasa. Gimana? Julaibib menjadi sahabat yang luar biasa, artinya dia tidak pernah tertinggal dalam setiap kumpulan-kumpulan, dalam setiap ta'lim-ta'lim bersama Rasulullah, dalam halaqah-halaqah bersama Rasulullah. Bahkan Julaibib tidak pernah tertinggal sholat wajib, selalu berada di shaf yang terdepan. Maka Rasulullah memperlihatkan perhatian kepada Julaibib. Nah, sekali waktu karena Julaibib ini ditampung, ya toh, ditampung di salah satu tempat orang-orang miskin, ya, namanya sufah untuk orang miskin, ditampung di situ. Rasulullah mengadakan kumpulan dengan mereka. Lalu Julaibib itu ditanya, "Hei, Julaibib, apakah kamu mau nikah?" Kira-kira nih, kalau Kang Terang ditanya kayak gitu sama Kang Ahid, "Kang, kowe arep nikah apa?" Jawabannya apa? Yes, belum. Ya, mungkin alasannya macam-macam ya, urung nyambut gawe, urung mapan dan sebagainya. Julaibib tapi Masya Allah tidak memperlihatkan ketidakridhoan terhadap takdir yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Kata Julaibib apa? Bertanya kepada Rasulullah, tidak, ya Rasulullah, saya ini apa yang harus saya tidak punya apa-apa, saya harus tidak. Julaibib hanya balik tanya begini, ya Rasulullah, saya akan dinikahkan dengan siapa? Oh, pede banget toh. Ya Rasulullah, saya akan dinikahkan dengan siapa? Kan beda pertanyaannya. Kalau ya Rasulullah, apakah saya dinikah? Masa saya harus nikah? Kan saya orang yang miskin, kan tidak ridho terhadap kehendak Allah Ta'ala. Tapi Julaibib itu tanyanya, ya Rasulullah, saya akan dinikahkan dengan siapa? Akhirnya setelah itu sama Rasulullah dipegang tangannya, diajak, ayo Julaibib, kita berjalan pergi ke salah satu rumah tokoh Ansor. Datanglah Rasulullah dengan Julaibib ke tokoh Ansor itu, diketuk pintunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dibuka pintu, tuan rumah senangnya luar biasa. Masya Allah, siapa orang yang tidak senang kedatangan Rasulullah? Dengan bangga, lalu dipersilakan Rasulullah SAW duduk. Setelah Rasulullah SAW duduk, lalu Rasulullah menyampaikan tujuannya. Wahai Fulan, saya datang kemari dalam tujuan untuk meminang anak gadis tuan. Mendengar kata-kata itu, sang ayah senangnya luar biasa. Tampak dari wajahnya bahagia karena mengira Rasulullah akan meminang anak gadisnya. Kelihatan senang sekali. Tapi dilanjutkan kata Rasulullah, wahai Tuan, saya kesini bukan untuk meminang anak Tuan untuk saya, tetapi saya meminang anak Tuan untuk Julaibib. Dengar kata-kata itu, balik maksret. Wajahnya yang tadi ceria menjadi pucat, tidak bahagia. Ya, tadinya mau langsung mengatakan yes, oke. Akhirnya apa? Kata sang ayah, ya Rasulullah, sebentar, saya tidak bisa memutuskan sendiri, harus saya tanyakan dengan istri saya. Biasanya begitu laki-laki ya, tidak berani memutuskan sendiri. Akhirnya si ayahnya ini masuk ke belakang, lalu disampaikan dengan istrinya, wahai istriku, kita kedatangan Rasulullah dalam rangka Rasulullah meminang anak kita tampil untuk Julaibib. Hah? Untuk Julaibib? Ibunya mendengar kata-kata Julaibib juga sama tidak terima. Kata istrinya itu, wahai suamiku, apakah tidak ada laki-laki lain selain Julaibib? Kenapa Rasulullah menikahkan anak kita yang cantik itu dengan Julaibib? Ya, akhirnya mereka berdiskusi di belakang, kedengaran oleh anak gadisnya yang solihah. Anak gadisnya yang solihah, cantik, solihah, luar biasa. Apa kata anaknya? Wahai ayahku, ada apa yang terjadi? Kata ayahnya, Rasulullah datang dalam rangka meminang kamu untuk kamu nikahkan dengan Julaibib. Apa kata anaknya? Ayah, segera terima lamaran itu. Terima ayah. Kenapa engkau menolak? Bukankah engkau beriman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada Al-Quran? Bukankah Al-Quran mengatakan, kata Allah Ta'ala dalam surat Al-Ahzab 36, silakan dibuka nanti. Wanita itu membacakan ayat ini. Ya, saya juga nggak pati apa ayat ini. Mung ayatnya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka nalil mu'minina wal mu'minati, tidak pantas bagi seorang mukmin laki-laki, mukmin perempuan, idza qadallahu wa rasulahu amrun, apabila Allah Ta'ala dan Rasulnya telah menetapkan satu urusan, ya, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim, dia memilih-milih antara urusan dia dengan urusan yang Rasulullah ajukan. Artinya tidak pantas seorang mukmin itu sudah ditawarkan oleh Rasulullah tapi dia memilih yang lain. Kenapa tidak memilih yang dipilihkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa may ya'sillaha wa rasulahu
faqad, maaf saya nggak hafal nih ayatnya. Wa may yasillahi wa rasulahu faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang maksiat kepada Allah Ta'ala, sesungguhnya dia berada dalam kesesatan yang nyata. Kata anaknya, wah ayahku terima itu, terima. Karena tidak mungkin Allah dan Rasulnya itu menyesatkan hambanya. Kalau aku dijodohkan dengan Julaibib, pasti itu ada kebaikan untuk aku dunia dan akhiratnya. Mendengar kata-kata itu di depan, Julaibib mengatakan, yes, nah gitu. Lamaran saya diterima. Tapi tidak begitu, itu tambahan saya ya. Tapi apa? Disampaikanlah kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku menerima akan lamaranmu untuk Julaibib. Kata Rasul apa? Semoga Allah Ta'ala memudahkan hidupnya, semoga Allah Ta'ala memberkahi hidupnya, semoga Allah Ta'ala mesejahterakan nanti keluarganya. Pendek cerita, Julaibib dengan wanita ini nikah. Nikahlah Julaibib dengan wanita solihah yang cantik ini. Baru 1-2 hari nikah ada seruan perang. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Kira-kira kalau terjadi sama anak teras dakwah, nikah baru 2 hari, kemudian ada ajakan demo ke Jakarta dalam rangka jihad, kira-kira apa alasannya? Maaf saya tidak bisa ikut, saya baru manten anyar kan gitu ya. Manten anyar. Tapi Julaibib apa? Julaibib meninggalkan istrinya itu, ditinggalkan istrinya di rumah. Julaibib ikut berperang bersama Rasulullah SAW. Berkecamuk perang ya, Julaibib ikut berperang. Sampai selesai perang mulai reda. Lalu para sahabat kumpul dengan para Rasulullah. Lalu Rasulullah bertanya kepada para sahabat, wahai sahabatku, apakah ada di antara kalian yang tertinggal? Kata sahabat, tidak ada ya Rasulullah. Apakah kalian kehilangan seseorang? Tidak ya Rasulullah. Yang ketiga Rasulullah mengangkat, wahai para sahabatku, sudah tidak lagi personil kita yang tertinggal? Tidak ada ya Rasulullah. Sudah semuanya aman. Ya, sudah ketahuan yang meninggal sekian, ini yang tersisa sekian. Kata Rasulullah, kalau begitu saya ingat Julaibib. Di mana Julaibib? Rasulullah SAW meninggalkan para sahabat itu, bergegas ke ke medan perang lagi, dicari Julaibib di kumpulan para jenazah itu. Rasulullah menemukan Julaibib, ternyata Julaibib sudah tersungkur meninggal dan banyak cacahan-cacahan pedang di bagian depannya. Dan di depan Julaibib ada 7 orang kafir yang mati, mungkin yaitu mati dengan pedangnya Julaibib. Rasulullah SAW dipeluk, kata Rasulullah, wahai Julaibib, engkau adalah bagian dari diriku dan aku bagian daripada dirimu. Lalu Rasulullah menggendong sendiri itu Julaibib. Ya, lalu Rasulullah mengkafani Julaibib sendiri, karena kalau orang mati syahid tidak harus dimandikan. Langsung dikafani dengan baju yang dia pakai. Lalu Rasulullah ikut menguburkan, Rasulullah menyolatkan sendiri. Disampaikan kepada para sahabat, wahai para sahabatku, mungkin Julaibib tidak ada apa-apanya di pandangan bumi ini, pandangan manusia. Terlalu fana ini bumi untuk Julaibib. Julaibib sudah dinanti dengan surga. Mungkin wanita-wanita dunia ini sangat melihat sebelah mata terhadap Julaibib, tapi sungguhnya Julaibib sudah sangat dirindui, sudah sangat dikangeni, sudah sangat ditunggu oleh bidadari-bidadari surga yang menanti Julaibib. Tadi jutaan malaikat memandikan, ikut menyolatkan Julaibib. Julaibib sesungguhnya tidak dikenal di kalangan kita manusia, tetapi viral namanya di langit Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sahabat-sahabat sekalian, tidak harus mencari popularitas, tidak harus mencari pengagungan, pujian dari sama manusia, karena sesungguhnya itu adalah satu kedustaan. Demikian. Salah satu tempat doa dikabulkan itu banyak tempat ya yang Allah Ta'ala kabulkan. Salah satunya adalah di antara adzan dan iqamah, itu adalah waktu mustajabah. Dan juga selain itu adalah waktu pas saat berbuka. Maka doa dhahabat doma'au dan seterusnya itu seyogianya dibaca bukan pada saat belum kita makan dan minum, atau bukan sebelum kita batal puasa, tapi setelah kita membatalkan. Ya, kan gitu. Tapi ya monggo-monggo saja, karena itu kan kalau lihat dari muatan doanya seperti itu. Nah, pada saat berdoa itu, pada saat berbuka itu, silakan mungkin dalam tegukan-tegukan minum kita ada satu doa yang dipanjatkan, silakan di situ. Jadi tidak digunakan untuk kompor dan sebagainya, tapi justru digunakan untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena termasuk salah satu tempat di mana di situ adalah terkabulnya doa kita sekalian. Ya. Jadi insya Allah gitu. Selain itu juga ada tempat-tempat mustajabah adalah di
di setiap belakang sholat wajib. Jadi setelah sholat wajib itu juga termasuk tempat yang diijabah. Kemudian sepertiga malam itu bagian tempat-tempat yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun pada dasarnya semua doa itu dikabulkan kecuali doa jelek, ya. Tapi cara mengabulkannya ada yang cash, ada yang ditangguhkan, ada yang diganti dengan yang lebih baik, ada yang mungkin tidak diberikan di dunia tapi diberikan di akhirat, begitu.